Puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 24 November tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati hidup kita sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara secara pribadi kepada kita lewat pembacaan Alkitab 9 hari bersama dengan Amos. Dan luar biasa, hari ini kita telah berada di penghujung pasal kitab Amos. Selama 9 hari penuh, saudara yang mengikuti dengan setia pasti telah sangat penuh berkat Tuhan. Karena kita telah diajari banyak hal mengenai sifat pribadi Allah kita, sehingga kita bisa terus belajar menyenangkan hati Allah. Dan orang yang bisa mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Allah, merekalah yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Saya terus menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin belum bisa menyelesaikan kitab Amos. Mari, teruslah belajar untuk setia membaca Alkitab satu hari satu pasal. Izinkan Tuhan bicara kepada saudara sebelum melakukan semua kegiatan di sepanjang hari yang akan saudara lewati. Baiklah, judul renungan kita hari ini, Allah sumber pemulihan. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Camkanlah akan hal ini, yaitu bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Itulah pernyataan yang menggambarkan bagian akhir dari kitab Amos ini. Di akhir kitabnya, Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Jika Ia memberikan hukuman karena kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya, maka Ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan, karena tujuan utama penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Amin. Pemulihan pertama adalah pemulihan kerajaan Daud dan Israel. Musuh Israel yaitu Edom yang dahulu ditaklukkan oleh Daud, namun bangkit kembali pada akhirnya dan nanti akan kembali ditaklukkan juga. Pola berdosa, dihukum, dan bertobat, dipulihkan adalah pola yang lazim di dalam perjanjian lama. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak selamanya Allah marah. Amin. Pemulihan secara utuh atas semua segi kehidupan umat, seperti kesejahteraan, kelimpahan berkat, kejayaan, relasi antara manusia, akan dinyatakan oleh Allah. Sidang jemaat Tuhan, melalui perikop pembacaan kita hari ini, kita belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap manusia. Dialah Sang Khalik yang menghendaki kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Dan dapat dipastikan bahwa Ia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan sendiri. Karena itu percayalah, di balik setiap hukuman yang Ia berikan karena dosa, selalu ada pemulihan. Dan tidak untuk selamanya Allah marah. Kasih-Nya besar kepada manusia. Kasih-Nya besar kepada saudara dan saya. Ia marah dan menghukum karena Ia mengasihi. Kita bersyukur punya Allah seperti yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya, Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Nya yang semakin dewasa secara rohani. Karena itu, marilah kita terus belajar dengan tulus, menerima segala yang tidak menyenangkan dalam hidup sebagai cara Tuhan mendidik, membentuk, dan memulihkan kita demi kemuliaan kekalnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan dalam penutup kitab Amos ini menjadi sebuah renungan yang membuat kita semakin menyerahkan diri kepada kasih karunia Allah, karena sungguh Dia adalah Allah yang sangat baik. Pada akhirnya Dia akan terus memulihkan keadaan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring sakit, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit secara fisik, percayalah, di dalam nama Yesus sembuh dan pulihlah. Karena kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu, dan sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.